Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم jamaah Masjid As-Siddiq Subang. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang fenomena akhir zaman. Materi kita terakhir adalah tentang orang berangan-angan menginginkan lebih memilih kematian daripada terus hidup karena dahsyatnya fitnah yang melanda mereka di zaman itu. Itu sudah kita terangkan dengan poin sebelumnya, yaitu ketika binatang-binatang buas dan benda-benda mati bisa berbicara. Dua poin itu sudah diterangkan di pertemuan bulan yang lalu. Sekarang kita lanjut. Fenomena akhir zaman yang berikutnya adalah ini yang kita kasih judul Perang akhir zaman. Karena ini peperangan terakhir antar sesama manusia di dunia sebelum keluarnya Dajjal laknatullahi alaih. Perang ini terjadi antara orang-orang Romawi yang beragama Nasrani melawan kaum muslimin. Perang terdahsyat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tak pernah ada peperangan yang lebih hebat daripada peperangan ini. Dan itu menjadi tanda sudah dekatnya hari kiamat. Poin ini belum terjadi dalam kehidupan kita, tapi nanti di akhir zaman. Sebuah hadis yang diterima dari Amr bin As radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, taqumus sa'atu war-rum aktsarun nas. Kiamat akan terjadi ketika orang Romawi adalah sebanyak-banyak jumlah orang atau manusia di zaman itu. Yang dimaksud orang Romawi adalah sebenarnya anak turunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim punya dua anak. Siapa saja? Ismail dan Ishaq. Ishaq memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah namanya Is bin Ishaq. Is bin Ishaq ini kemudian menurunkan turunan anak-anak turunan yang kemudian menjadi bangsa Romawi. Itulah cikal bakal orang-orang Romawi. Mereka dari dahulu sampai sekarang sampai akhir zaman beragama Nasrani. Sampai diterangkan dalam hadis yang diterima dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitung oleh kalian 6 peristiwa sebelum terjadinya hari kiamat. Lalu beliau menerangkan ke-6-6-nya. Salah satu di antaranya adalah thumma hudnatan takunu bainakum wa baina bani asfar.
Kemudian terjadi perdamaian yang terjadi di antara kalian dan Bani Asfar. Bani Asfar bahasa kitanya orang-orang bule. Asfar itu kuning, warna kulitnya kuning. Bahasa kitanya mungkin bule. Terjadi perdamaian antara kalian dengan orang-orang bule. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, sebab hadis ini riwayat Imam Bukhari. Yang dimaksud dengan Bani Asfar hum ar-Rum. Mereka itu adalah orang-orang Romawi. Agamanya Nasrani. Terjadi perdamaian antara kalian yaitu kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Fayaqdiruna fayatunakum tahta thamanina ghayah. Tahta kulli ghayatin 12,000. Lalu mereka pun berangkat dan mendatangi kalian untuk memerangi kalian. Setelah ada perdamaian, mereka mau menyerang kaum muslimin. Dan penyebab utamanya diterangkan di dalam hadis-hadis yang lain. Nanti sebelum ini terjadi, sebelum perang besar akhir zaman ini terjadi, kaum muslimin dengan Nasrani ini bersatu terlebih dahulu memerangi seluruh agama lain. Agama lain baik ateis yang tak beragama, Hindu, Buddha atau yang lain-lainnya, termasuk Yahudi, mereka bersatu berperang melawan koalisi antara Muslim dan Nasrani. Menanglah Muslim dan Nasrani. Kalahlah agama-agama lain. Lalu orang-orang Nasrani mengangkat salib mereka. Hidup salib. Kemenangan ini karena salib. Dilihatlah oleh seorang muslim, direbut dan dipatahkan. Dibunuhlah orang muslim itu oleh orang-orang Nasrani. Akhirnya timbul tawuran lokal. Akhirnya merembet menjadi peperangan besar antara muslim dan Nasrani. Maka orang-orang Nasrani pergi mendatangi kalian tahta thamanina ghayah. Di bawah 80 ghayah. Ghayah maknanya rayah. Di bawah 80 bendera. Dan satu bendera itu satu pasukan. Dan setiap satu bendera ada 12.000 pasukan. 12.000 pasukan di bawah satu bendera. Ini ada 80 bendera. 80 aja kali 12. Berapa ya? Hitung sendirilah, capek. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu terjadilah peperangan yang sangat besar. Dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nanti sedikit agak rinci diterangkan dalam satu riwayat yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi hasil akhir ini peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Samurah dari Nafi bin Utbah. Dia berkata, "Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahafidtu minhu 4 kalimat a'udduhunna fi yadi." Aku menghafal 4 kalimat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nafi bin Utbah. Kami bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan banyak hal. Di antaranya aku hafal 4 kalimat yang aku catat di tanganku. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu adalah taghzuna jaziratal Arab fayaftahuha Allah thumma Faris fayaftahuha Allah thumma taghzuna Rum fayaftahu Allah thumma taghzuna Dajjal fayaftatahu Allah.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan memerangi bangsa-bangsa Arab. Karena saat itu negara Arab belum seluruhnya Muslim. Umumnya negara Arab saat itu beragama Nasrani. Karena umumnya mereka dikuasai oleh bangsa Romawi. Ingat nggak perang Tabuk? Bukan perang Tabuk. Perang Mu'tah. Ketika Nabi SAW mengirim surat ke beberapa penguasa Arab. Ada yang di Syam, termasuk yang di Irak. Yang mereka itu di bawah kekuasaan Romawi, agamanya Nasrani. Nabi SAW mengutus utusan ke mereka, mengirim surat mengajak mereka masuk Islam. Ketika salah satu utusan yang dikirim ke Baghdad, yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, penguasa di sana merobek itu suratnya dan membunuh utusannya. Padahal saat itu ada kesepakatan internasional, utusan suatu negara tidak boleh dibunuh. Ini dibunuh. Lalu Nabi SAW marah. Disiapkan awalnya 2.000 pasukan untuk menggempur negeri Arab yang saat itu beragama Nasrani. Untuk apa? Untuk diperangi karena sudah berani membunuh utusan. Karena jauh, ada banyak kemungkinan yang mungkin terjadi, ditambah menjadi 3.000 pasukan. Mendengar berita ini, orang Arab Naya Nasrani yang saat itu mau diserang, dia minta bantuan kepada seluruh kabilah atau negeri-negeri Arab yang seagama dengan mereka. Terkumpul 100.000. Padahal musuh yang akan menyerang berapa? 3.000. Nggak cukup dengan itu, lapor ke bosnya. Ke penguasa Romawi yang saat itu dipimpin oleh Heraklius. Maka tentara Romawi menyiapkan pasukan sebanyak 100.000 anggota. Jadi berapa? 200.000 untuk menghadang 3.000 orang. Terjadilah perang. Ketika kaum muslimin tiba di negara yang mau diserang, di sebuah daerah namanya Mu'tah, maka kaum muslimin mendengar berita bahwa musuh yang menghadang mereka mencapai 200.000 orang. Sedangkan mereka cuma 3.000. Sebagian ada yang mengusulkan minta bantuan tambahan. Sebagian ada yang menyatakan kita balik lagi aja, nggak akan mungkin menang. Tapi komandannya menyatakan kita di sini bukan mencari kehidupan. Akhirnya semuanya perang melawan 200.000 orang. Sampai 3 komandan, 3 jenderal yang dipimpin, yang memimpin pasukan itu atas penunjukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 3-tiganya gugur di medan perang. Sampai kaum muslimin kehilangan pemimpin. Lalu disepakati diangkatlah Khalid bin Al-Walid sebagai panglima saat itu dan perang berlanjut. Sampai akhirnya kaum muslimin menang dan kemenangannya itu hanya menggugurkan 12 orang dari kalangan kaum muslimin. Cuma 12 orang saja gugur sebagai syuhada, sementara di pasukan kafirin mencapai 20.000 orang lebih. Sampai mundur yang 200.000 orang tuh, kalah mereka. Dan kaum muslimin pulang kembali. Ini menunjukkan negara-negara bangsa Arab saat itu masih banyak yang belum Islam, masih beragama Nasrani, Yahudi, atau tergantung kepada pihak mana mereka berkoalisi. Nabi SAW menyatakan, Tagzuna jaziratal Arab,
fayaftahuhallah. Kalian akan memerangi seluruh jazirah Arab, lalu Allah memenangkan kalian atas semua bangsa Arab. Ini langkah pertama dan benar sampai sekarang seluruh jazirah Arab Muslim. Kemudian kalian akan memerangi negara Parsi beragama Majusi, sekarang Iran. Dan Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Dan betul, Parsi kemudian dikuasai. Tsumma tagzuna Rum, lalu kalian akan memerangi orang-orang Romawi. Lalu Allah akan memenangkan kalian atas mereka setelah tidak ada lagi lawan sepadan dari kalangan manusia. Seluruh dunia takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan kesejahteraan begitu merata. Nanti akan kita bahas pada pembahasan Imam Mahdi. Bagaimana kehidupan kaum muslimin di zaman Imam Mahdi. Karena ketika perang itu berlangsung, pemimpin kaum muslimin saat itu adalah Imam Mahdi. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian mengeluarkan Dajjal laknatullahi alaih. Lalu Nabi menyatakan wa tagzuna ad-dajjal fayaftahuhullah. Kalian kemudian memerangi Dajjal dan Allah memenangkan kalian atas pasukan Dajjal. Jadi 4 langkah peperangan sebelum terjadinya kiamat. Pertama, Jazirah Arab seluruhnya dikuasai oleh kaum muslimin, ini sudah terjadi. Jazirah Arab sekarang seluruhnya muslim. Walaupun tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Di sekitar negara Saudi kita tahu ada beberapa negara Arab. Ada Kuwait, ada Oman, ada Qatar, ada Suriah, ada Bahrain, itu negara-negara Arab, semuanya muslim. Tapi hukum yang diberlakukan bukan hukum Islam. Tidak ada hukum rajam. Tidak ada hukum cambuk. Tidak ada hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah seperti yang ditegakkan di negara Saudi. Tapi minimal mereka itu adalah sudah muslim. Dan warna keislaman jelas nampak dalam kehidupan mereka. Masjid-masjid besar-besar, subur-subur, syiar Islam begitu nampak. Ya. Ini sudah terjadi. Kemudian kata Rasul SAW, kalian akan memerangi bangsa Parsi, Iran sekarang. Dan sudah dikuasai. Tapi kemudian muncul fitnah Sabaiyah. Sabaiyah itu pengikut Abdullah bin Saba yang kemudian melahirkan agama Syiah ahlakahumullah. Sampai sekarang. Tapi dulu sudah dikuasai. Kemudian kalian memerangi Romawi. Romawi ini sampai sekarang belum dikuasai. Tapi nanti di akhir zaman akan dikuasai. Sehingga seluruh manusia tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin. Tak ada lagi lawan yang sepadan dengan kaum muslimin di kalangan manusia. Maka barulah keluar Dajjal lalu menghadapi Dajjal. Yang pada akhirnya Allah memenangkan kaum muslimin. Berkata Nafi kepada Jabir bin Samurah yang meriwayatkan hadis yang barusan, kata Nafi, ya Jabir, la narad dajjal yakhruj hatta tuftahar Rum. Wahai Jabir, kita tidak akan melihat Dajjal keluar sampai ditaklukkannya negara Romawi. Bagaimana peperangan dahsyat yang terjadi di akhir zaman diterangkan dalam salah satu riwayat yang diterima dari Yasir bin Jabir. Dia berkata, hajat rihun hamra bil Kufah. Faja'a rajulun laisa lahu hijjiri illa ya Abdullah bin Mas'ud ja'atis sa'ah. Kata Yasir bin Jabir, bertiup angin merah di Kufah. Kufah itu salah satu tempat
yang populer di daerah Irak, kira-kira 170 km ke arah selatan dari kota Baghdad. Baghdad itu negara ibu kota negara Irak. Areana Baghdad aya keneh henteu. Setelah digempur sama Amerika, mungkin ada kotanya ya. Di sebelah selatan Baghdad kira-kira 175 km ada kota yang masyhur dikenal dengan kota Kufah. Kita sering mendengar Kufah. Dan kata Yasir bin Jabir bertiup angin merah dari Kufah, di Kufah. Datanglah seseorang. Seseorang ini tidak disebut namanya. Datang ke mana? Ke Madinah. Laisa lahu hijri, si orang ini tidak memiliki kebiasaan apa-apa, tidak memiliki ciri khas apa-apa kecuali berkata, ya Abdullah bin Mas'ud ja'atisah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, telah datang kiamat. Qal faqa'ada wa kana muttakian. Saat itu Abdullah bin Mas'ud sedang duduk, dia bersandar. Kemudian berkata, inna sa'ah la taqum hatta la yuqsamu mirath wa la yufrahu bi ghanimah. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak akan lagi dibagikan waris dan tidaklah orang bergembira dengan ghanimah. Waris tidak lagi dipedulikan, sebodoh amat mau kebagianmu tidak mau ngurus. Ghanimah, orang tidak lagi berbahagia dengan ghanimah tersebut. Cuek, diantep pa balatak itu, direret-reret asan kata orang Subang manya. Thumma qala biyadihi hakadha wa nahaha nahwa Syam. Lalu Abdullah bin Mas'ud berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah Syam. Syam itu dulu satu negara yang sekarang ini sudah sudah berpecah menjadi beberapa negara. Di antaranya Suriah, Lebanon, Urdun atau Urdun teh? Yordania dan Palestina. Yang sekarang Masjidil Aqsa ada di sana. Itu Syam. Sambil menunjuk ke arah sana. Lalu berkata, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Aduun yajma'una li ahlil Islam wa yajma'u lahum ahlul Islam. Kelak, mereka ini di arah Syam itu mengumpulkan pasukan memerangi orang Islam dan orang Islam pun menyiapkan pasukan menghadapi mereka. Qultu, kata Yasir bin Jabir, aku bertanya, Ar-Rum ta'ni, apakah negara Rumawi yang kamu maksud? Dijawab, na'am, ya. Wa takunu inda dhakumul qital riddah syadidah. Nanti akan terjadi perang yang sangat dahsyat. Lalu diceritakan lebih detail tentang proses perang ini. Fayashtaritul muslimuna syuratatan lil maut la tarji'u illa ghalibah. Fayaqtatiluna hatta yahjiza bainahumul lail. Fayafi'u haula wa haula kullun ghairu ghalibin. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti ada sepasukan kaum muslimin. Mereka bertekad tidak akan kembali sebelum menang. Siap mati, lebih baik mati kalau tidak menang. Lalu pergilah pasukan ini menghadapi pasukan Romawi tadi. Perangnya dahsyat sampai terpisahkan oleh datangnya waktu malam. Lalu kedua-duanya kembali ke markasnya masing-masing. Kalau malam kan istirahat.
Karena mereka prajurit bukan robotnya, pasti ada apanya? Ada lelahnya, ada capeknya, butuh istirahat, butuh pemulihan, butuh recovery. Dan bukan robot, robot gak kudu dicas. Ini orang, malam hari mereka istirahat. Mereka kembali dan semua pihak tidak ada yang menang. Seri, remis, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Besoknya maju sepasukan yang lain yang bukan yang tadi. Lalu sama, lebih baik mati di medan juang daripada tidak meraih kemenangan ketika pulang. Itu tekadnya, mau mengerahkan segenap kemampuan. Dan orang muslim itu seluruh pilihan yang mereka hadapi ketika perang, seluruhnya itu menggiurkan, menguntungkan, tak ada sedikit pun yang merugikan. Kalau mereka gugur di medan perang sebagai apa matinya? Syahid. Dan itu kematian termulia yang diinginkan oleh setiap muslim. Bukan kematian yang harus ditakuti. Tapi rasa takut terhadap kematian itulah yang perlu ditakuti. Ngerti enggak? Ulangi. Bukan kematian yang harus ditakuti. Tapi perasaan takut mati itulah yang harus kita takuti. Paham apa tidak? Perlu diulang apa tidak? Tidak perlu ya. Jadi kalau mereka gugur, terbunuh, syahid. Wah itu untungnya bingit. Seluruh dosa diampuni di tetesan darah yang pertama. Matinya belum, tapi begitu kita terkena goresan pedang. Kalau zaman sekarang mah terkena desiran peluru gitu, tergores, menetes darah. Itu sudah diampuni seluruh dosanya. Pahalanya luar biasa. Menyelamatkan dari azab neraka. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan dengan harta dan jiwa. Mati di sana menghapus seluruh dosa, kecil ataupun besar. Dan akan lolos bebas dari fitnah kubur. Tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, semua manusia yuftanuna fi quburihim illa syuhada. Itu pasti difitnah di alam kuburnya kecuali para syuhada. Semua manusia terkena fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan di alam kubur dari siapa? Munkar dan nakir. Kenapa disebut fitnah? Itu mengerikan loh. Bayangkan kita berada di alam yang baru kita alami, baru kita datangi. Alam apa? Alam kubur. Nggak ada kawan, nggak ada orang, nggak ada yang menemani. Keadaan sungguh sangat asing bagi kita. Tiba-tiba datang dua makhluk yang mengerikan. Sosoknya menakutkan. Warnanya hitam kebiru-biruan, bayangkan. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Mananya sama. Munkar itu disebut munkar. Sumya munkar munkara li'anna kullama ra'ahu angkarahu. Disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya. Saking menakutkannya. Gak mau melihatnya. Nabi SAW sampai menyatakan aswadan azraqan. Warna kulit malaikat itu hitam kebiru-biruan. Terus syadidal intihar, sangat dahsyat bentakannya.
Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menerangkan tentang malaikat munkar nakir ini, sehebat apa bentakannya, bila itu terjadi di dunia, orang dibentak oleh munkar nakir, niscaya akan copotlah seluruh sendi-sendi tulang mereka. Prek, ngarumpuyuk. Bakal begitu tuh. Sangat mengerikan, makanya disebut apa? Fitnah kubur. Padahal itu orang mukmin. Yang ditanyanya itu seorang mukmin, tapi tetap dibentak dengan bentakan yang dahsyat ketika ditanya. Semua manusia akan kena fitnah di alam kubur kecuali syuhada. Kenapa syuhada tidak? Menjawablah Nabi SAW, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika jihad itu menjadi fitnah terakhir bagi orang tersebut. Ngeri nggak tuh ketika perang ada pedang yang berkelebat di atas kepalanya? Iya ngeri. Ningali seseket nauge meninga biri gidik. Belum ketika diayunkan, menimbulkan suara ngahyuk merenya. Belum kalau terkena orang ngajeritna luar biasa, ngajerit maratan langit ngociak maratan mega, saking sakitnya. Dan itu meruntuhkan mental, itu ujian. Tapi seorang mukmin di medan perang tegar dengan semuanya itu, dan itulah fitnah terakhir bagi para syuhada. Makanya di sana di alam kubur tidak lagi ditanya di alam kuburnya. Yang jelas langsung memperoleh nikmat kubur. Nanti pada waktu terjadi kiamat, seluruh makhluk yang hidup ataupun yang mati mengalami goncangan yang dahsyat. Orang-orang yang sudah mati masuk ke alam kubur juga, kan di alam kuburnya mereka hidup. Kalau yang soleh dapat nikmat kubur, ya kalau yang salah dapat azab kubur. Begitu kiamat terjadi, seluruhnya merasakan kengerian dan ketakutan, kegoncangan yang dahsyat, termasuk yang ada di alam kubur. Kecuali para syuhada, Allah mengamankan mereka dari al-fajil akbar, yaumul qiyamah, dari goncangan yang dahsyat ketika terjadinya hari kiamat. Nah, di akhiratnya mereka bebas dari hisab. Langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Itu para syuhada. Itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang berjihad di jalannya kalau mati. Adapun kalau tidak mati di medan perang, kembali selamat dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang, ya secara duniawi mereka memperoleh untung dengan memperoleh ghanimah yang melimpah. Ya mereka dimuliakan oleh kawan ataupun oleh lawan yang memusuhi, jadi segan kepada kita. Terbukti kita menang melawan pasukan besar. Oleh sesama kawan juga kita disanjung-sanjung, dikagumi. Terus dosanya berguguran dengan jumlah yang sangat banyak. Pahala oleh Allah digelontorkan dengan jumlah yang tidak terhitung. Masih dalam keadaan selamat, utuh, tidak mati. Jadi nggak ada rugi yang dihadapi oleh kaum muslimin di medan perang dengan jihadnya. Kalau kalah syahid surga, kalau menang kemuliaan di dunia. Ya, makanya mereka berani. Jadi ketika kaum muslimin mendengar orang-orang Romawi tersebut sudah mengumpulkan pasukan, mereka menyiapkan tidak akan kembali sebelum menang, lebih baik mati di medan perang. Tadi kan sudah golongan atau pasukan pertama. Pasukan pertama tidak kalah, tidak menang. Besoknya diutus pasukan kedua. Mereka juga bersumpah demikian. Lebih baik mati daripada tidak pulang dengan membawa kemenangan. Akhirnya mereka pun berperang dengan sangat hebat di hari kedua. Sampai mereka terpisahkan oleh datangnya waktu malam.
akhirnya kembali ke markas masing-masing. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Besoknya hari ketiga disiapkan pasukan ketiga. Sama, bertekad siap mati demi meraih kemenangan. Besoknya mereka pun berperang dengan hebat. Kemudian hatta yamsu, sampai sore hari mereka kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan tidak menang dan tidak kalah. Fa idza kana yaumur rabi nahada ilaihim baqiyatu ahli Islam. Adapun pada hari keempat ya, maka seluruh sisa pasukan kaum muslimin dipersiapkan. Semuanya ini mobilisasi umum ini. Mereka besoknya di hari keempat mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Fayaj'alullahu dabarah alaihim. Allah pun menganugerahkan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Tapi diceritakan perang di hari keempat ini fayaqtatiluna maqtalatan imma qala la yura mithluha wa imma qala lam yura mithluha. Sampai dikatakan ketika perang terjadi di hari keempat, orang-orang mengatakan tak pernah ada perang yang sedahsyat itu sebelumnya dan tak akan pernah ada perang yang lebih dahsyat seperti itu setelahnya. Itu perang terhebat yang terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Sampai apa yang terjadi? Hatta inna ta'ira laisa bijanabatihim fama yakhlufuhum hatta yakhurra mayitan. Sampai-sampai burung pun tidak berani mendekat ke areal peperangan mereka saking dahsyatnya. Biasanya di medan perang apalagi di padang pasir, burung-burung pemakan bangkai itu selalu berseliweran di atas kan. Kalau ada orang di padang pasir ya berjalan, itu burung itu mengiri di belakang, di atas, menunggu orang ini pasti mati ini. Kehabisan bekal, kehausan, kepanasan, kelelahan, mati. Setelah mati baru mereka menyerbu untuk memakan mayatnya. Itu biasanya begitu. Apalagi kalau melihat ada yang perang. Di mana ada perang, di sana ada korban. Di mana ada perang pasti ada mayit di sana. Nanti mereka serbu untuk mereka makan. Nih saking dahsyatnya itu peperangan, burung pun menjauh. Karena peperangannya mengakibatkan terciptanya badai pasir yang dahsyat, mulek kata orang Subang. Ngebul muleknya tuh sampai kaluhur. Sampai-sampai burung pun batuk lalu menjauh. Nah, di antaranya adalah fata'adu banul ab kanu mi'ah. Ada Banul Ab, mereka itu berjumlah 100 orang, pergi semuanya ke medan perang. Fala yajidunahu baqiyun minhum illa rajul wahid. Tak ada yang tersisa di kalangan mereka kecuali hanya satu laki-laki. Musuh semuanya mati. Tapi dia sendiri yang tersisa hanya dia. Apa yang terjadi? Fabi ayyi ghanimatin yafrah au ayyu mirathin yuqasam. Kalau hanya dia sendiri yang hidup, teman-temannya mati, walaupun seluruh musuhnya mati, maka ghanimah mana yang bisa membuat dia bahagia? Warisan mana yang membuat dia merasa senang dengan hal itu? Dia sendiri menang di kalangan kaum muslimin, melawan orang-orang Romawi. Fabainahum kadzalik id sami'u bi ba'sin wa akbaru min dzalik fajahumus sarih inna ad-dajjal qad khalafahum fi dhararihim fayarfuduna ma fi aydihim wa yuqbiluna fayab'athuna 10 fararis tali'ah.
Ketika mereka dalam keadaan demikian, maka tiba-tiba terdengar berita yang jauh lebih dahsyat daripada peperangan yang baru saja mereka alami. Datang orang yang berteriak bahwa Dajjal sudah muncul keluar mengincar kalian. Dajjal mendatangi keluarga-keluarga kalian. Bayangkan, tentara baru saja menang di medan perang. Satu pasukan hanya tersisa satu orang. Terus lagi memunguti ghanimah-ghanimah yang ada dan tidak bahagia dengan hal itu. Ketika itu terdengar berita isu bahwa Dajjal sudah muncul keluar mendatangi keluarga-keluarga mereka. Panik nggak kira-kira? Panik. Dilemparkanlah seluruh harta rampasan perang yang sudah ada di tangannya, dilemparkan. Mereka pun bergerak pulang ke rumah masing-masing. Lalu diutuslah 10 pasukan kavaleri yang memang dipersiapkan untuk menghadapi pasukan Dajjal. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang pasukan kavaleri yang diutus untuk menghambat laju pasukan Dajjal. Kavaleri itu pasukan berapa? Berkuda. Kata Rasul SAW, Inni la'arifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim hum khairu fawaris ala dhahril ard yawma idhin au min khairi fawaris ala dhahril ard yawma idhin. Aku benar-benar tahu nama-nama mereka satu persatu dan nama-nama ayah-ayah mereka tahu. Mereka itu ada Fulan bin Fulan, Alan bin Alan gitu. Nabi SAW tahu nama-nama itu. Anggota pasukan kavaleri tersebut. Dan aku tahu warna kuda yang mereka tunggangi. Mereka lah sebaik-baik pasukan berkuda yang ada di muka bumi pada saat itu. Atau minimal mereka salah satu di antara pasukan berkuda terbaik yang ada di muka bumi saat itu. Itulah peperangan akhir zaman yang disebut dengan Malhamah Kubra yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi yang beragama Nasrani. Kapan ini terjadi dan di mana? Ini terjadi di Syam. Kemudian ini terjadi di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar menyatakan wa hadzal qital yaqau fi Syam fi akhir zaman qabla zuhuri Dajjal kama dallas ala dzalikal ahadits. Perang ini terjadi di Syam di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal. Sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadis tentang hal itu. Dan kaum muslimin ditolong, dimenangkan dalam menghadapi Romawi sampai ditaklukannya kota Konstantinopel. Nanti kita akan ada pembahasan khusus tentang bagaimana terjadinya penaklukan kota Konstantinopel. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yanzila Rum bil a'maq au bidabiq." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga pasukan Romawi singgah di A'maq. A'maq adalah nama sebuah kota yang ada di negeri Syam. Tepatnya di daerah Irak. Atau di Dabiq. Dabiq dengan A'maq, dua kota yang bertetangga. Masih di daerah Syam. Jadi orang-orang Romawi datang ke sana. Fayakhruju ilaihim jaisyum minal Madinah. Maka keluarlah pasukan dari kota Madinah menyongsong mereka.
min khiyari ahlil ardi yauma idzin, pasukan ini adalah sebaik-baik penduduk bumi di zaman itu. Orang-orang soleh. Kalau orang soleh sudah turun ke medan perang, itu tidak akan bisa yang ada yang mengalahkan mereka. Karena mereka ditolong oleh Allah karena kesolehannya. Bukan karena jumlahnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Tidak pernah kaum muslimin ketika peperangan itu jumlahnya lebih besar daripada pasukan musuh, enggak pernah. Waktu perang Badar berapa jumlah kaum muslimin? Cuma 313 orang. Kaum kafir 3 kali lipat, 1.000 orang. Menang mereka. Ketika perang Uhud, kaum muslimin asalnya 1.000 orang. Tapi di tengah jalan, rombongan orang-orang munafik mengundurkan diri, memisahkan diri pulang balik ke Madinah. Mereka berjumlah 300 orang yang pulang ini. Sehingga pasukan kaum muslimin yang tersisa 700 orang, sementara pasukan musuh 3.000 orang. Lebih dari 4 kali lipat. Selama kaum muslimin taat kepada Nabi SAW di perang Uhud, selama itu mereka menang. Awal peperangan kan menang ya. Karena Nabi SAW menetapkan strategi itu menempatkan pasukan pemanah 50 orang di bukit kecil seberang bukit Uhud. Uhud besar, gunung. Di seberangnya ada bukit kecil. Ngumpetlah 50 orang pemanah di sana. Jadi umpamanya di sini Rumat, di sini bukit kecil, di sana Uhud. Antara Uhud dengan bukit kecil ini jalan. Kaum muslimin dari sana, dari arah Madinah, kaum kafirin dari arah sini. Setiap kaum kafir ketika melihat pasukan muslim di sana nyerbu. Pasukan muslim tetap diam. Selama mereka menyerbu melewati tempat pemanah dipanahi. Pres. Itu siapa yang pernah ke Uhud, baik umroh atau haji, akan tahu jarak bukit kecil itu dengan bukit Uhud. Itu jauh ratusan meter. Tapi kena dipanahin plus. Dan itu terlatih, profesional. Saya pernah latihan panah 10 meter ya, dengan target bulat gitu, dikeceng tengahnya blower tekana tangkal. Cuma 10 meter. Tekena mes asan awalnya, tapi lama-lama mah bisa ke tengah-tengah ya. Ini ratusan meter, itu kena. Jadi setiap yang merju dipanahi, ada yang 1-2 lolos, disambut oleh pasukan kaum muslimin di sana yang jumlahnya banyak. Mereka terkepung, maju terus ada pasukan kaum muslimin, mundur lagi, lari ke belakang, dipanahi lagi. Terus begitu. Sampai bergelimpangan mayat orang-orang kafir. Kudanya, untanya, barang-barang bawaannya semuanya bergeletakan di sana. Akhirnya kaum kafir mundur. Mereka bingung, maju terus, ada pasukan pemanah, ya. Diam terus, ngokok namanya. Ya, bukan kayak perang atuh. Ucing-ucingan oke ngokok mah pika sebelen. Nah, akhirnya mereka mundur. Kaum muslimin menyangka perang sudah selesai, enteng ya mah, gampang, ringan gitunya. Mudah gitu. Akhirnya berebut mereka memunguti barang-barang rampasan perang. Si pasukan pemanah ini tergoda. Perang udahan, mereka sudah ngacir, kabur gitunya. Ayo turun untuk membantu mengumpulkan barang-barang yang mereka tinggalkan, rampasan perang. Komandannya berteriak-teriak, jangan, Nabi SAW melarang apapun yang terjadi, nggak boleh turun. Ada udahan, perang lagi udahan. Peluit panjang sudah ditiup oleh wasit, main bal teh amanya. Ketika mereka turun, posisi itu kosong, direbut oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Terbaliklah keadaan.
Tapi awal peperangan menang. Ya. Perang Ahzab, ya, kaum muslimin tidak kalah. Dan hampir semua peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit. Itu karena apa? Karena iman tawakalnya murni kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi pernah kaum muslimin tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada jumlah pasukan yang besar. Waktu kota Mekah ditaklukkan, banyak mu'alaf yang baru masuk Islam, kaum kafir yang tadinya memusuhi sekarang masuk Islam. Begitu Nabi pulang ke Madinah, mereka ikut pulang. Sampai jumlah pasukan kaum muslimin plus para mu'alaf yang baru masuk Islam saat itu berjumlah 12.000 orang. Pasukan yang belum pernah ada sebanyak itu. Mulailah para sahabat bangga dengan jumlah pasukan, tawakalnya kepada jumlah. Sampai mereka berkata, lan nuglamal yawma likasratina. Kita tidak akan lagi terkalahkan pada hari ini karena banyaknya jumlah kita. Tanpa mereka sadari, musuh sudah mencegat di sebuah lembah namanya Hunain. Diserbu atau kocar-kacir. Banyak yang lari dari medan peperangan. Ada yang murtad kembali kepada agama asalnya. Kocar-kacir waktu perang Hunain. Allah mengingatkan idz a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'a. Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang banyak, para jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Kocar-kacir. Nabi SAW sampai berteriak, mana pahlawan Badar? Nggak ada yang nyaut. Mana pahlawan Uhud? Nggak ada yang nyaut. Nah, ketika disebut mana orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon, namanya Baiatur Ridwan, yang terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin berbaiat untuk menebus darah Utsman yang saat itu diisukan sudah dibunuh. Padahal belum. Berbaiat, ayo kita tebus darah Utsman. Berbaiat sekitar 1.400 orang. Lihat begitu kaum musyrikin takut. Kalau Nabi dan para sahabat sudah siap perang, seber mereka. Seber itu apa? Takut mereka, ngeper mereka. Dilepaskanlah Utsman. Sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perangnya nggak jadi, padahal mereka sudah tempur dengan berbaiat di bawah pohon itu. Oleh Nabi SAW dipanggil, mana orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, mana. Muncul 1-2 berkumpul, bikin formasi, balik menyerang musuh dan menang. Jadi ketika kaum muslimin tawakal kepada jumlah, kepada person, kepada perlengkapan perang, maka tawakalnya kepada Allah berkurang bahkan hilang, kalah. Setelah kembali bertawakal kepada Allah, menanglah. Kembali ke hadis tadi, maka keluarlah pasukan dari Madinah. Min khiyari ahlil ardi yawma idzin. Manusia terbaik di muka bumi pada zaman itu. Fa idza tasafu, ketika mereka sudah menyusun saf, maka berkatalah Jenderal Romawi, khallu bainana wa bainal ladzina sabbu minna nuqatiluhum. Kalian jangan ikut campur, biarkan. Ini urusan kami dengan urusan orang-orang yang ada di sekitar sini. Di sekitar sini teh di daerah Syam. Negeri Syam waktu itu, karena orang-orang negeri Syam itu tadinya kafir kemudian masuk Islam. Oleh orang-orang Romawi digempur tuh. Jadi kalau umpamanya ada di kalangan mereka, agama mereka masuk Islam, mereka nggak ridho. Diperangi, dibunuh, dirampas seluruh harta kekayaannya, ditawan menjadi budak-budak. Itu dulu. Maka mereka mau menggempur di negeri Syam. Menggempur para mu'allaf. Mendengar itu, kaum muslimin dari Madinah membela lalu mengirim pasukannya. Kata orang-orang Romawi, biarkan, ini urusan kami dengan mereka, kalian jangan ikut campur.
Fayaqulul muslimun, berkatalah kaum muslimin, la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatilunahum. Enggak, kami tidak akan pernah membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Beda negara, beda kabilah, tapi sama agama, keyakinannya. Mereka muslim, kita muslim. Tidak terpisahkan oleh negara, oleh suku bangsa, oleh kabilah. Berbeda, berbeda suku bangsa, berbeda negara, tapi satu agamanya, sama dengan kami. Kami bela. Ya, dibiarkan begitu saja. Fayuqatilunahum, lalu terjadilah peperangan. Maka kalahlah sepertiga dari musuh dan tidak sempat taubat dulu kepada Allah selama-lamanya. Kemudian fayuqtalu thuluthuhum afdalus syuhada indallah. Ada sepertiga dari kalangan kaum muslimin juga terbunuh. Mereka adalah seutama-utama syuhada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sepertiga lagi kemudian mereka memenangkan peperangan ini dan tidak mengalami kekalahan selama-lamanya. Menanglah kaum muslimin. Setelah menang, mereka tidak berhenti sana. Terus merangsek ke Konstantinopel. Kota yang menjadi pusat peradaban orang-orang Romawi saat itu. Dan Konstantinopel tertaklukkan tanpa adanya perlawanan dari para penduduknya. Maka ketika mereka sedang membagi-bagi ghanimah secara adil, mereka qad alaku suyufahum bizaitun. Mereka sudah menggantung pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun. Idh soha fihimus syaitan. Tiba-tiba syaitan datang, bungkelkan, menjelma menjadi orang, kemudian berteriak, Innal masih qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujun. Bahwa Al-Masih, yang dimaksud Al-Masih adalah Dajjal, telah keluar, sekarang memburu keluarga-keluarga kalian. Bayangkan, lagi asik-asiknya membagi ghanimah di tempat yang sangat jauh, ya, di negeri orang. Tiba-tiba ada yang berteriak, Dajjal sudah keluar, sedang menuju rumah-rumah keluarga kalian di Madinah. Kira-kira panik apa tidak? Panik. Mereka pun keluar. Wadzalika batil. Padahal itu berita batil. Zaman sekarang disebutnya apa? Hoax. Tong siga orang Sunate nyebut hoax satu. Memang ditulis nama hoax. Di bahasana kumaha? Hoax. Itu hoax, batil, ya. Nah, faida ja'u Syam, ketika mereka tiba di Syam, qad kharaja, maka keluarlah Dajjal. Dajjal baru keluarnya saat itu. Fa bainama hum yu'idduna lil qital yusawwuna as-sufuf id uqimatis shalah fayanzilu Isa bin Maryam. Ketika mereka siap-siap untuk berperang dengan pasukan Dajjal di Syam. Dan yang dimaksud adalah di Palestina, di Masjidil Aqsa. Dan mereka sudah menyusun saf untuk sholat. Id uqimatis shalah, tiba-tiba dikomatkan sholat, turunlah saat itu Isa bin Maryam. Para ulama menyatakan turunnya Isa bin Maryam itu di Masjidil Aqsa. Ketika kaum muslimin sedang sholat di Masjidil Aqsa, lalu dikomatkan turun Isa, lalu kemudian sholat bersama-sama Isa dengan dipimpin oleh salah satu dari kaum muslimin. Imam kaum muslimin saat itu, seusai sholat, kata Nabi Isa, buka pintu gerbang. Dibukalah pintu gerbang. Gerbang mana? Gerbang Aqsa. Aqsa ini sebuah areal yang luasnya kira-kira 14 hektar. Seluruhnya itu kata orang Subang mah di Kuribeng. Di Kuribeng tadi apa?
dibenteng dengan benteng yang kuat, digedor teu ender-ender acan. Kalau ini mah coba dinding ini digedor, ender teu? Ayahnya ender meusan mah. Itu mah kuatnya luar biasa, memang benteng pertahanan. Ada beberapa pintu gerbang, tapi mayoritas dikunci, hanya satu yang terbuka sampai sekarang. Dan di sekeliling Aqsa itu bukan tanah terbuka, tapi perumahan penduduk. Mobil nggak bisa masuk ke sana. Gang-gang, aya teteh celean segala, teteh celean teh naon atuh? Tangga gitunya. Mobil nggak bisa, ya bisalah sama mobilan mah bari jeung gugurudugan. Di sekitar rumah penduduk yang padat dan kuat, terbuat dari batu yang sangat kuat. Ya, hanya satu gerbang yang bisa dibuka. Buka. Ketika pintu gerbang dibuka, terlihatlah Dajjal dan pasukannya. Dan Dajjal ketika melihat Isa bin Maryam, apa yang terjadi? Tubuhnya itu meleleh seperti garam yang diceburkan ke dalam air. Meleleh. Lalu lari. Lompat sakalompat lampet, lari terbirit-birit sambil tipa paretot. Karena takut terhadap Nabi Isa. Seandainya Allah membiarkan demikian, niscaya Dajjal binasa dengan sendirinya karena melelehnya tubuhnya melihat Nabi Isa. Padahal Dajjal itu nanti kita akan jelaskan pada waktu pembahasan Dajjal. Sakti mandraguna loh Dajjal itu. Ya. Tapi melihat Nabi Isa meleleh tubuhnya. Salah satu mukjizat dari Nabi Isa nanti di akhir zaman, kalau ada orang kafir mencium aroma badan Nabi Isa itu mati. Mati. Itu kalau orang biasa. Kalau Dajjal karena dia sakti mandraguna tidak langsung mati, cuma tubuhnya meleleh. Yang bila dibiarkan akan mati. Tapi Allah tidak menginginkan Dajjal mati dalam keadaan demikian. Allah menginginkan Dajjal mati dengan bermuncratnya darah dari tubuhnya ditombak oleh Nabi Isa. Dikejar sampai tiba di Babul Lud. Di pintu Lud gak bisa lari kemana-mana lagi. Ditombak oleh Nabi Isa. Mati dalam keadaan berlumuran darah. Di hadapan semua pengikutnya. Ya. Nah itu yang terjadi. Dan ini terjadi didahului oleh peperangan besar antara Muslim melawan orang-orang Romawi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis lain yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fistatal muslimin yaumal malhamah fi ardin bil Ghuthah fi Madinah yuqalu laha Dimashq min khairi madaini Syam." Sesungguhnya fistatul muslimin, fistat maknanya kota. Semua kota disebut fistat. Kota kaum muslimin pada hari terjadinya peperangan besar di akhir zaman itu di sebuah tempat namanya Ghuthah. Ghuthah ini tempat yang tenang dan rata di muka bumi di negeri Syam yang sekelilingnya dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Dari gunung itulah mengalir air-air, sungai dan pepohonan-pepohonan yang berkesinambungan, dan itu terjadi di letaknya di negeri Damaskus. Di sebuah kota yang namanya Damaskus yang merupakan kota terbaik di Syam pada saat itu. Berkata Ibnu Al-Munayyir tentang peperangan dahsyat di akhir zaman ini. Kata beliau, "Amma qissatur Rum falam tajtami ilal an. Wala balaghana annahum ghazaw fil barri fi hadzal adad. Fahiya min al-umur allati lam taqa' ba'd. Wa fihi basyarah wa nadharah. Wa dhalika annahu dalla ala anna al-aqibata lil mu'minin. Ma kathrati dhalikal jaysh wa fihi basyarah ila anna adada juyushil muslimin sayakunu adhaf ma huwa alaih."
Kata Imam Ibnul Munayyir, adapun kisah Romawi yang tadi diceritakan dalam hadis, maka itu belum terjadi sampai sekarang. Tidak pernah ada berita yang sampai kepada kami bahwa mereka berperang di darat dengan jumlah sebesar itu, enggak. Ini adalah peristiwa yang belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Di dalam kisah ini ada basyarah dan nadharah. Ada berita gembira, juga ada peringatan. Di antara berita gembira ini adalah bahwa hasil akhir kemenangan tetap diraih oleh kaum mukminin, sekalipun jumlah musuh amat sangat banyak. Dan juga ada basyarah, ada berita gembira lain bahwa jumlah kaum muslimin akan berlipat-lipat setelah itu. Ya. Inilah penjelasan tentang perang akhir zaman yang akan terjadi dan tidak ada lagi peperangan setelah itu sampai keluarnya Dajjal, barulah berperang melawan pasukan Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh nggak ada lagi peperangan sampai hari kiamat nanti. Yang ada adalah beberapa peristiwa yang fenomenal, yang spektakuler, yang aneh, yang ajaib, yang nanti kita akan bahas satu demi satu sampai terjadinya kiamat. Tamat. Diin. Tutup lawang sigotaka. Ya, sudah sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita masuki pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan fitnah al-mahya? Fitnah min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada engkau dari fitnah hidup dan fitnah mati. Arti fitnah hidup adalah seluruh fitnah kejadian musibah selama kita hidup. Apapun bentuknya, baik fisik ataupun psikis. Fisik umpamanya kita kecelakaan, ditonjok orang dan tidak sempat menangkis. Menangkis tapi begitu tangkis sudah kena duluan. Telat nangkisnya. Atau kita sakit. Ya, itu adalah fitnah hidup. Ataupun psikis, kita dihina orang, difitnah orang, digibahi orang. Itu secara fisik tercecel, terboncel, terahet acan. Tapi sakitnya di mana? Hatinya yang sakit. Psikis. Itu fitnah apa bukan? Ya, itu fitnah. Jadi itulah fitnah kehidupan. Adapun fitnah kematian, maknanya adalah fitnah yang berupa godaan syaitan menjelang kematian. Ketika orang sakaratul maut, syaitan datang menggoda agar dia su'ul khatimah, agar dia mati dalam keadaan syirik atau kufur atau minimal maksiat. Dan kalau di akhir hayat itu teralami, nggak ada kesempatan tobat memperbaiki diri, nggak ada. Dan itulah yang disebut dengan fitnah kematian, maknanya fitnah menjelang kematian. Makanya banyak orang yang sejak mudanya ahli ibadah tapi menjelang kematiannya belot, dia berhenti ibadah, dia kembali kepada kemaksiatan, kebidahan, bahkan kekufuran dan mati dalam keadaan demikian. Ya. Allah menerangkan ini dalam Al-Quran. Nabi SAW menjelaskan ini dalam banyak hadis. Di antara ayat Allah adalah idh qala syaitanu lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur, seperti syaitan ketika berkata kepada orang yang akan mati, kufurlah kamu. Ketika orang itu kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Makanya banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah menjelang kematian berupa godaan setan yang datang kepada orang tersebut. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum membuka praktek ruqyah? Hukum asar meruqyah itu adalah ta'awun alal birri wat taqwa. Menolong orang. Sama dengan kita dokter. Orang sakit kemudian minta diobati ke kita. Ya wajib kita obati. Oleh karena itulah apabila ada orang sakit ya dan tidak ada dokter tapi kita bisa meruqyahnya, ruqyahlah. Boleh ya. Adapun kalau umpamanya membuka praktek lalu dikomersialkan. Bayar sekali datang di ruqyah sekian. Atau tidak ditetapkan tarif tapi seridonya. Tapi kalau kecil nggak ridho. Kalau umpamanya ada seridona saya mah nggak punya temayar mangga. Tapi pas datang lagi nggak dilayani ya kamari gitu mayar. Maka tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh menarik iuran atau tarif dari orang yang diruqyah. Karena sifatnya menolong. Ketika menolong dikomersialkan maka itu bukan pertolongan ya, tapi bisnis. Bagaimana meruqyah di dalam masjid? Boleh meruqyah di dalam masjid atau dimanapun. Tergantung kondisi orang yang sedang di mana ketika dia butuh ruqyah ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali. Bulan depan sudah Ramadan? 28 April masih bisa. Terakhir. Oh 28 April masih ada ya? Ya. Ya, bulan depan kita insyaallah berjumpa lagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.